Saat ini banyak pemain yang membela negara keturunannya, bukan negara kelahirannya. Welcome back to SSB. Sekolah sepak bola. Bukan dong. Sok-sokan bola. Keren banget openingnya. Aku ngerasa kok aku keren banget hari ini. Prestasi gue, prestasi. Iya betul banget, karena kita habis makan Domino's. Jadi semua jadi pikiran tenang lah. Berlebihan Pak. Tapi yang pasti kita ucapin terima kasih buat Domino's Pizza udah support podcast UMKM kecil-kecilan ini. Luar biasa. Kalau brand lain mau support kita juga boleh ya. Boleh, nanti boleh hubungi, banget. Nomor yang ada di deskripsi. Bisa di Instagram dan juga email kita. Dan kita pertama kali tag ini di Studio 103 malam, ya kan? Oh dan, iya benar, kan? biasanya pagi sama siang. Ya, dan merasakan banyak orang di sini juga yang makan, banyak pasangan muda-mudi yang makan malam bersama keluarganya. Dan weekend ya ada live music ya. Iya betul, ada live musik. Jadi buat kamu yang mau bikin podcast terus juga atau apapun itu, bisa. Semua ada di Studio 103. Tapi yang pasti dengerinnya tetap sok-sokan bola di Ya, Spotify, betul. YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Ya dimanapun itu. Oke, seperti opening. Oh pokoknya Seperti opening tadi. apa dasar kamu tiba-tiba pengen ngomongin gue Pak? Iya, karena kegelisahanku ya karena lihat ini tuh seperti hal yang aku lihat baru ya, karena orang-orang yang semenjak timnas ada keturunan Belanda. Ini beda ya. Karena keturunan bukan naturalisasi kan. Yeah. Yang naturalisasi kalau di Indonesia ada aturan harus menetap selama 5 tahun dan nggak boleh balik ke negaranya berapa lama seperti Eloko kan. Kalau di Indonesia, dan sekarang Indonesia saat ini banyak banget pemain yang berdarah Belanda kan, dan pada akhirnya memilih Indonesia sebagai negara keturunannya, bukan negara kelahirannya. Dan yang terjadi di Piala Dunia ini kan cukup banyak ya Betul. pemain. Yang saya tahu aja ya, satu ada Achraf Hakimi. Hakimi lahir di Achraf Madrid Hakimi ya? itu lahir di Madrid. Terus dia besar dan tumbuh di Akademi Real Madrid. Tapi setelah dia dewasa memilih untuk membela timnas Maroko. Dan mungkin banyak orang yang ngopo tuh kok orang gelem dukung milih Spanyol karena maksudnya berkelimang gelar lah dengan nama sebesar Spanyol. Tapi nyatanya di Maroko sukses Pak. Iya lumayan, dan dia juga kalau misalkan di Spanyol kayaknya waktu itu masih Carvajal ya. Carvajal masih era prime-nya juga. Jadi untuk bersaing di bek kanan masih lumayan berat untuk di timnas. Dan aku tertarik karena kemarin ada yang bilang Olise itu ternyata tidak bisa pakai bahasa Prancis. Bener. Ya kan? Jadi dia kan kelahiran Inggris, Pak. Kelahiran Inggris, dan dia dari kecil juga di Inggris, seperti Haaland pun juga. Dia kan bapaknya dulu main Manchester City. Di Leeds kan. Dia lahir di Leeds, terus juga ya banyak pemain yang memilih negara keturunannya untuk saat ini. Kalau yang paling aku soroti adalah siapa? AWB alias Wan-Bissaka, pemain dari Kongo. Iya. Dulu dia pernah mengultimatum media Inggris atau juga di timnas Inggris, kalau misalkan aku nggak dipanggil, aku akan pindah ke Kongo atau negara kelahirannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Mason Greenwood. Dia kan ada keturunan dari Jamaika. Betul. Tapi Jamaika nggak mau menerima Greenwood karena Greenwood maunya kan pas udah main doang. Dan aku ternyata baca aturan Piala Dunia. Gimana tuh? Itu tuh pemain ternyata bisa berpindah walaupun dia sudah bermain di timnas senior. Tapi kalau bukan kompetisi resmi. Ya 3 laga jadi maksimal 3 laga dia boleh, walaupun udah bermain di senior dia bisa berpindah ke warga negaraannya. Kayak Diego Costa kan? Ya Diego Costa juga dari salah satunya. Brazil ke Spanyol. Tapi satu yang menurutku satu kesalahan besarnya Prancis itu Aymeric Laporte Pak. Kenapa menurutmu? Aymeric Laporte kan dia menunggu dipanggil sama timnas Prancis kan. Dia salah satu bek terbaik lah yang ada di saat ini. Tapi kan gak dipanggil, akhirnya ya wis Spanyol wae. Di Spanyol poncer Pak. Lumayan ya kan. Ya meskipun Prancis juga beknya sekarang bagus-bagus semua kan. Terus juga foto yang viral ada Jude Bellingham, terus juga Musiala, satunya lagi aku lupa siapa, pokoknya bertiga yang sekarang mereka sudah berbeda-beda negara. Musiala memilih Jerman dan Bellingham masih stay di timnas Inggris. Terus satu lagi kemarin itu yang aku lupa namanya, aku cari dulu ya. Pemain Maroko juga. Dia tuh jadi kapten U23-nya timnas Prancis. Ini si siapa sih namanya? Iki loh, aku ada kok kemarin lihat. Boudi. Dia masih Ayub Bouadi itu 18 tahun. Kemarin kan jadi kaptennya. Iya. Ini kan timnas Prancis U21. Dia kapten Prancis U21 2 bulan sebelum Piala Dunia. Udah dipanggil timnas.
Ning Maroko bae. Dan itu juga menjadi salah satu keuntungan kan. Dia di Maroko bisa bermain bagus. Bayangin coba kalau misalkan dia masih di Prancis. Ya nggak mungkin. Persaingannya. Kante aja jadi cadangan Pak. Iya makanya. Tapi yang aku kaget Pak, Manu Kone. Kone. Itu pemain ya oke di AS Roma kan. Tapi aku nggak nyangka dia bakal jadi starting line up dan mainnya sebagus itu ternyata. Lini tengahnya Prancis kan bahkan si Kamavinga aja nggak diajak kan. Iya. Kamavinga padahal sehebat itu kan. Terlalu banyak emosinan. Aku pikir kayak iki malah Kone ngopo dipanggil. Tapi setelah aku nonton api banget Pak. Keren banget sih memang. Bisa jadikan gelandang box to box juga kan ya kan. Dan syutingnya bagus dari luar kotak penalti. Dan Kamavinga nggak bisa. Kalau Prancis itu kan kebanyakan keturunannya dari Aljazair kan, termasuk anaknya Zidane yang akhirnya memilih. Sebenarnya kalau misalkan anaknya Zidane masih mau di Prancis masih aman sih karena saingannya McMainan kan, kiper Milan. Tetap susah sih kipernya. Ya mungkin McMainan di Piala Dunia selanjutnya sudah sedikit turun ya kan, karena pergantian kiper Prancis ya lumayan lama sih. Loris juga berapa lama kan? Loris tuh dari 2010 kan. Piala Dunia 2010 tuh menjadi salah satu pemain muda talenta lah. Ya. Sampai 2022. Ya pemain yang jadi kiper ya. Kalau misalkan pemain depan atau juga gelandang yang main dari Piala Dunia 2006 kan ada Ronaldo, terus juga Modric juga dari 2006 apa 2010 gitu kan. Terus juga Nagatomo kalau di Jepang. Guillermo Ochoa ya Lionel kan? Messi. Dia berharap dapat apa pemain. Kalau Ronaldo sama Messi dapat apa tuh? Patch ini kan. Legend kan. Dia nggak dapat karena dia di 2006 apa 2010-nya yang nggak bermain banyak kan, lebih banyak cadangan. Itu terus tapi banyak yang bilang sebenarnya Prancis ini kan ini African All Star Pak. Iya. Karena ini semua pemainnya kan mohon maaf ya bukannya rasis. Tapi ini keturunan Afrika semua. Iya, tapi kan karena keturunan. Kebanyakan lahirnya tetap di Prancis kan, perampatan Ciamis gitu tadi. Dan kalau misalkan di era dulu ada Boateng dan juga Prince Boateng apa siapa sih? Kevin Prince Boateng sama kakaknya itu siapa? Kevin Boateng kan yang yang Kevin beda Boateng. negara. Satunya lagi Jerome Boateng. Satu Jerman, satu di pantai pokoknya Afrika lah. Yang di mana Bayangke di mana? Oh iya Ghana. Benar. Ya ada ilmu jujunya itu kan, juju magicnya. Jadi Bayangke jadi seorang ayah atau juga ibu lihat anakmu bermain di dua negara yang berbeda. Kan banyak Pak. Iya banyak kan. Kayak ini Paul Pogba kan Prancis. Iya, benar. Kakaknya itu mana Indonesia. Bukan Timur Leste. Ikilah Rafinha kalau Thiago Alcantara yang satu Spanyol satu Brazil. Oke, tapi bagaimana pendapatmu tentang pemain yang membela negara keturunannya bukan negara kelahirannya, Ri? Ini secara global ya, bukan cuma negara-negara yang tadi kita sebutkan, mungkin Indonesia juga. Secara global ya. Tapi ini terjadi karena FIFA membolehkan itu kan. Ya, di peraturan boleh, tapi menurutku agak kurang ya aku setuju tapi dua mata pisau lah ya. Dua mata pisau sih menurutku. Kalau misalnya ketika ada pemain yang sudah terlanjur main di timnas Iya juniornya ya. Junior terus tiba-tiba pindah negara, itu menurutku kok agak nggak nyaman ya. Kecuali memang dia pindah milih negara keturunannya bukan negara lahirnya. Tapi itu memang dari kecil dia udah fokus ke negara itu. Tapi kalau udah sempat bela timnasnya meskipun kelompok usia, tapi menurutku kayak kok ini seakan-akan kayak klub ya jatuhnya. Itu rasaku ya. Karena kalau misalkan kita lihat di Asia Tenggara kan tidak seperti itu kan, kecuali Indonesia ya yang jor-joran secara pemain. Kalau di luar ya benar aku setuju sama Ari. Ini udah kayak ganti klub kan. Iya, jadi kayak kurang menurutku ya, tanda kutip kayak kurang sakral aja Pak. Menurutku ya. Misal kayak inilah pemain Maroko tadi siapa? Buadi ya. Dia udah bermain di ini kan. Bulan Maret kemarin dia masih main bareng Prancis U21 kapten. Iya. Bulan Juni main sama Maroko. Itu kayak ini transfer dari Chelsea ke MU gitu Langsung cepet kan. Langsung cepet. Jadi kayak menurutku mungkin ya kalau aku jadi presiden FIFA akan bikin peraturan kalau udah membela timnas usia berapapun udah nggak boleh. Nah menurutku. Iya. Jadi kayak Haaland meskipun dia lahir di list tapi dari kelompok umur pun dia udah bela Norwegia kan. Ya, jadi udah saklek di situ lah walaupun dia
ada bisa membela Inggris kan. Ya, tapi dari kecil udah kayak gitu. Jadi menurutku jangan cuma timnas senior di level profesional Ya. di liga kompetitif, tapi menurutku dari kelompok umur pun harusnya udah mulai gak boleh lagi. Ya, gitu. seperti Nah, menurutku lah ya, pribadiku. Jack Grealish dan juga Declan Rice kan pemain dari Irlandia kan sebelumnya waktu junior, dan mereka juga sering berfoto, dan pada akhirnya saat dewasa memilih kewarganegaraan yang lain, ya setuju sih, seperti aneh ya. Dan rata-rata pemain timnas Indonesia yang sekarang kan juga pernah membela juniornya ini kan, Belanda kan. Itu dia makalahnya. Jadi kalau kayak istilahnya aku udah nggak kepakin di negara sebelumnya, pindah aja lah. Ada kesan kayak gitu kalau aku ya. Ada kesan kayak aku nggak bakal kepake di sini, pindah aja. Tapi ya udah, kalau memang mau dukung negara aslimu ya dari awal di asli aja. Itu pribadi ya sekali lagi ya. Benar. Bukannya aku gimana. Aku sih fine aja ya. Cuma kalau misal aku jadi Giantini, siapa sih namanya presiden FIFA gue? Giantino Infantini yang ada di mana-mana kan dia. Itu aku akan merubah nggak cuma level senior, tapi juga dari kelompok usia udah. Kalau udah membela satu timnas udah nggak boleh lagi. Ya justru malah kalau misalkan dia udah bermain di Piala Dunia Junior, ya udah nggak usah bermain inilah di negara lain kan, seperti ya tadi kalau transfernya Baudi itu kan juga aneh kan, udah bener seperti dari Chelsea ke MU di musim panas ya kan, tiba-tiba cuma 3 bulan loh Pak. Iya, bayangin coba kalau misalkan ada kejadian. Mungkin gak sih si Maroko sama Prancis ketemu tuh? Maroko Prancis ketemu besok 8 besar. 8 besar kan? Itu mengulang kalau misalkan semifinal. Kalau misalkan mereka ketemunya di final kan kayak piye ya rasanya atine itu kayak sekarang kayak gimana gitu. Kemarin masih nyanyi anthemnya Prancis. Yes. No. Sekarang harus nyanyi anthemnya Maroko. Iya. Ini juga yang aku kagetnya yang Olise itu sih, yang aku tadi bilang di episode sebelumnya, kalau misalkan salah satu pemain yang aku suka sekarang adalah Olise, ya itulah. Tapi dia sempat bela Inggris kelompok umur gak? Enggak. Dia langsung memilih ini kok, langsung memilih Prancis. Dan dia juga akhirnya menjadi pemain Prancis yang sangat-sangat keren kan sekarang si Olise, dan menjadi idola lah. Sebelumnya di Crystal Palace kan di luar radar ya. Ya, tapi dia dari kecil memang di Inggris, terus juga akademi waktu itu di Reading atau di Southampton, aku lupa. Setelah itu baru ke Crystal Palace. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin FIFA atau orang yang berkepentingan punya pendapat lain ya. Cuman pribadiku kok kayak nggak nyaman gitu loh. Oke, sekarang Ari tadi ngomongin soal FIFA dan memberikan kritik kepada presiden. Sekarang aku tanya Ri. Jadi potong presiden dong, kesannya presiden FIFA. Oke, kalau misalkan Ari menjadi presiden FIFA, Giantini Infantino tak. Kalau misalkan Ari menjadi kan, sudah digantikan, apa aja yang aturan akan Ari ganti? Kalau misalkan Anda menjadi presiden FIFA. Pertandingan Piala Dunia akan kembali menjadi 32 tim. Oke. Jadi tim-tim penggembira yang nggak penting aku buang. Seperti Jerman dan juga Belanda. Tim gede. Soalnya di Piala Dunia kali ini kan cuma penggembira tok. Iya. Aku lebih seneng 32 formatnya. Terus aturan offside. Kalau yang milimeter nggak dihitung lah, minimal. Nah, itu juga menjadi perdebatan kan. Coba kalau misalkan seorang pemain yang dihitung kan dari kaki kan. Betul. Bayangin coba kalau misalkan bulu kaki pemain panjangnya 3 meter. Rano. Ada ya. 4,5 ono. Nggak ada yang tahu. Iya. Kalau misalkan nih, kan normalnya ukuran pemain sepak bola sepatunya 43. Ya. Kalau misalkan yang dihitung adalah dari kaki, kalau misalkan ukuran kaki pemain sepak bola 84, offset banget. Nggak ada yang tahu, ya itu harus dirubah lah aturan-aturan seperti itu. Enggak loh, panjang segini loh, itu offset kayak. Iya makanya. Menurutku mungkin kalau segini mending ya. Okay. Segini Pak. Soalnya Barcelona pernah jadi korban kan. Ya. Lewandowski, ya Allah itu cuma jempol maknya ana tok kuwi. Di Piala Dunia 2018 atau 2022 Lukaku juga menjadi salah satu alat vitalnya. Ya. Dikatakan offset. Tapi kalau misal itu lucu banget sih, naik panjang nggak apa-apa, tapi nih cuma segini kan. Misalnya sampai ini. Disensor. Oke, apa tuh Ri yang itu. Selain itu 30 merubah 32 besar, karena menurutmu udah gak asik Piala Dunia nih? Kita bisa berdebat di itulah kalau misalkan masalah 32 dan juga 48. Aku lebih karena kasihan pemain jujur ya. Karena pemain itu era zaman 90-an Guardiola pernah cerita, di era mereka libur kompetisi itu bisa 2 bulan, Pak. Oke. Jadi pemain itu bisa fresh jauh dari cedera. Sekarang kan rawan cedera pemain.
karena seminggu main bisa 2-3 kali. Selama 1 tahun mereka main tuh kalau pemain inti yang Tapi main kan ini acara 4 tahunan sekali. Iya, tapi mereka nambah 1 pertandingan kan. Dan katanya ada wacana 2030 akan 64 tim. 64 tim. Gila tuh. Ya, kalau aku sih misalkan jadi presiden FIFA, yang tak hilangkan adalah negara-negara Timur Tengah. akan kecurangan itu udah kayaknya udah inilah jari Pak kecil. Itulah. Jadi kalau misalkan kan ini kayak Piala Dunia di tahun 2030 ya. Adalah Piala Dunia yang dipaksakan kan orang bilang. Sekarang Maroko, Portugal, Spanyol, ya kan 3 negara itu. Sama ada tambahan lagi Argentina, Uruguay. Ikut. Iya, katanya ada jadi co-host. 5 negara. Dan itu anehnya di Maroko itu cuma beberapa laga loh, Ri. Jadi mereka setelah misalkan lolos atau menang akan pindah ke Spanyol atau juga ke Portugalnya kan, yang bikin capek. Dan di balik itu ternyata aku baca sebuah artikel FIFA mengejar untuk Piala Dunia di tahun 2034 balik ke Arab, ke Asia, karena masing-masing kontinen kan punya jatahnya kan. Dan itu spesifikasi Arab gitu loh yang akan jadi Piala tuan rumah. Karena 2022 baru Qatar. Sebenarnya kalau perputaran kan yang diambil per 10 tahun sekali. Afrika terakhir kali menjadi tuan rumah kan di tahun 2010. Betul. Iya kan, dan itu Piala dia kan sendiri kan, Afrika Selatan tidak ada negara-negara lain kan. Dan sekarang ada Maroko. Iya kan. Aku rasa 2 negara itu cukup kok, Spanyol sama Portugal gitu loh untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jangankan itu, Pak. Spanyol aja cukup kan? Iya, enggak, di Piala Dunia tahun ini aja sebenarnya Meksiko sendiri pun bisa. Oh iya benar. Amerika sendiri bisa. Ya. Kanada sendiri bisa. Ya itu ada banyak faktor lah. Salah saya adalah kalau kataku Justin ya money. Iya benar. Karena revenue-nya makin gede. Ya betul. Gitu kan. Salah satunya tadi Ari sebelum kita record, Ari bilang Ronaldo yang ada sanksi di Ben. Ronaldo. Iya kan di pertandingan terakhir sebelum ke Piala Dunia apa namanya? Kualifikasi. Itu kan dia dapat straight red card kan, kartu merah langsung kan. Itu hukumannya kan 2-3 ban. Ya mungkin di kualifikasi kan? 2026. Enggak, di kualifikasi 2030 karena Ronaldo ikut lagi di usia 45 tahun masih bermain Piala Dunia. Anakku. Karena cita-cita dia kan bermain dengan anaknya kan. Iya sih. Tapi yuk kita lihat ya, 2026 masih udah habis, 2030. Ya itulah menyangkut juga yang baru kita baca dan kita obrolin, pemain dari Amerika Serikat sampai presidennya turun tangan untuk memberikan kebebasan agar pemainnya tetap bisa bermain. Tapi beneran tuh nanti main tuh Balogun. Sepertinya main karena udah ini kan ACC. Dan ini masih diuji coba FIFA ceritanya kan. Jadi kalau misalkan dia membuat kesalahan lagi dalam 1 tahun, ibaratnya diberi kompensasi lah. Oke. Kalau nih bocah dalam 1 tahun ngelakuin kayak gini lagi, bakal disanksi yang beneran. Gitu. Ya aneh kan? Aneh sih, kelihatan banget pro ini. Tapi terlepas dari segala macam kontroversinya, perlu diakui, terutama stadion di Amerika Serikat, itu memang mereka sportainment-nya gila-gilaan. Yeah. Stadionnya bagus-bagus. Aku lihat beberapa vlogger yang datang ke stadionnya, itu wah keren banget sih. Ya benar. Dan ini juga Piala Dunia membuktikan kalau sepak bola itu benar-benar olahraga yang mendunia. Karena Amerika Serikat sendiri kan merasa dirinya selalu nomor 1. Yeah. Negaranya dia seperti NBA-nya, dia merasa tidak ada yang bisa liga yang setara dengan NBA kan. Ya soalnya kan gue mau Amerika tak sih seneng. Yeah. Dan ini juga menurut orang Amerika kan bukan football, soccer. Menjadi salah satu olahraga yang aneh gitu loh kalau. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi pengingat juga kalau di Amerika sekarang ini sepak bola adalah yang terbesar gitu loh masanya, dan kehadiran Messi di Liga Amerika Serikat. Sebelumnya kan ada Beckham kan, yang aku tahu LA Galaxy itu kan juga dari dari Leding Andik. Oh iya, Adik Firmansyah. Adik Firmansyah. Karena pernah main di ini kan, di GBK kan. Iya, aku nonton itu. Dua kata lucu kan. Yang pertama Beckham. Di sliding Beckham, yang kedua disundul Messi. Tapi ya itu sih, memang Amerika untuk sportainment-nya bagus kan. Ya, meskipun harganya mahal-mahal semua kan, minuman, makanan, parkir semuanya susah. Tapi banyak yang bilang Piala Dunia 2022 meskipun banyak kontroversinya juga, tapi Qatar salah satu tuan rumah terbaik
yang pernah ada di Piala Dunia. 2022 dan jadi aneh juga kok Piala Dunia di bulan Desember itu sih. Itu karena banyak cuaca. Tapi maksudnya dari hospitality-nya Pak, kan orang ngelihat bangsa Arab tuh kayaknya tanda kutip ketus, tapi ternyata banyak orang setelah datang melihat secara langsung kehidupan orang Arab itu ternyata berbeda jauh dari yang digambarin di media. Tidak separah itulah orang bilang. Misal, kan ibaratnya saklek lah ya. Ya, di London kan pencopetnya gila ngeri kan. Di sana HP nih ketinggalan di depan pinggir jalan, ditinggal sampai sore, nggak ada yang ngambil. Iya, karena ya selain orang itu juga parkir mobil kuncinya dicantolin, Pak. Negara kaya juga kaya di sisi lain. Tapi kalau misalkan ya kan ada budaya-budaya barat yang belum bisa diterima oleh budaya-budaya timur kan. Misalkan nanti ini memang terjadi di Arab. Kayak supporter Inggris itu kan masih seneng ngebir atau juga apakah bisa diterima tradisi-tradisi itu di nantinya di negara-negara itulah. Di Arab kan banyak juga yang Asli ada tempat sendiri kan ya, di luar 2 kota haram itu kan. Ya, tapi aku tertarik buat ngebahas yang antara Trump dan juga dia ngelobi presiden FIFA. Yang tandanya ya sepak bola itu memang tidak bisa jauh dari yang namanya politik. Padahal harusnya jauh dari politik kan. Ya, cuma bilangnya. Tapi mereka tuh standar ganda, Pak. Gimana menurutmu? Rusia di ban nggak boleh ikut kompetisi Amerika karena sendiri. Mereka menginvasi ke Ukraina. Tapi Amerika sendiri tetap ISRL. Ya masih bisa ikut. Iya kan, mereka 2 kaki. Ketika ada supporter pray for Ukraine aman, tapi ketika ada pray for Palestine di-ban lah, apa dilarang lah apa. Jadi nggak konsisten. Ya. Tapi menurutku memang sepak bola susah untuk dijauhkan dari politik sendiri. Jadi tapi nek bologun di lobby Trump menurutku itu meskipun janggal tapi masih agak masuk akal. Yang nggak masuk akal adalah ketika harapannya Iran jangan diajak, Italia aja dilobikan, sempet kan? Di sisi lain Indonesia berharap Indonesia akan menggantikan Iran. Ya. Aneh banget sih kalau misalkan Indonesia tiba-tiba muncul sebagai negara yang dimana masuk ke Piala Dunia tapi gantiin Iran, ya kan jadi jalur jalur langit. Jalur langit bener. Padahal kan Iran mereka sudah libur kompetisi dari bulan perang dari bulan itu Maret atau mereka udah nggak main bola lagi kan. Tapi mainnya masih oke loh, itu kalah beruntung aja kan. Jadi sepak bola tidak bisa dijauhkan dari politik. Aku membaca sendiri di salah satu klub Liga 2. Ya kita di luar dari Piala Dunia sedikit ya. Ada salah satu klub yang dimana supporternya itu foto dengan salah satu tangan lah. Jadi kan fotonya gini. Oke. Ini kan lambang bupatinya. Yang gitu. Dimana itu dimasukkan ke dalam tribun. Aku menjadi ini ya lumayan. Kamu nggak apa-apa untuk apa ya? Karena kan sepak bola kan manis sekali ya. Semua orang ketika berjanji akan memajukan sepak bola suatu negara atau suatu klub pasti akan naik lah cara perolehannya. Seperti waktu itu mungkin Pak Anies membuat JIS, kan juga dampak-dampak politiknya kan juga lumayan kan, seperti itu. Tapi menurutmu bagaimana Ri, kalau misalkan ya timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia kapanpun itu ya, entah misalnya dari Arab di tahun 2034 yang direncanakan meleset akhirnya ke Indonesia, apakah Indonesia sendiri sanggup atau membutuhkan negara-negara tetangga? Aku berdasarkan omongannya Pak Erick Thohir kan. Erick Thohir, oke. Kan sebenarnya Indonesia sempat bidding itu kerjasama sama Australia kan. Oh iya benar. Kan sempat kerjasama bidding buat jadi tuan rumah bareng Australia, tapi nyatanya gagal. Dari situ aku melihat kayaknya Indonesia masih belum sesiap itu untuk jadi tuan rumah tunggal. Oh masih belum siap. Ya bener sih. Stadion juga nggak terlalu banyak kan. Coba misal 48 tim aja kan. Kan pasti ini udah mentok, misal kemungkinannya antara mentok di 48 atau ditambah pesertanya. Nggak mungkin tiba-tiba turun 32 lagi kan. Anggap aja 48 lah ya. 48 berarti 12 grup. 12 yang dimana anggap aja itu butuh paling nggak 24 stadion. Indonesia sendiri yang internasional. Iya, yang bagus kan tetap daerah-daerah sana kan. Yang stadion memusat. Yes, kalau misalkan ada momen di Solo juga ada ya Solo, kan. Jakabaring. Gue masih belum bisa, okay ya? belum oke. Terus yang Sriwijaya itu apa namanya? Jakabaring ya. Terus juga di Papua sebenarnya bagus. Lukas NMB. Ya. Udah itu doang. Ya dan jaraknya juga jauh-jauh semua kan. Pasti semua orang ingin. Kan aku pernah denger nih. Gimana? Katanya dulu Diego Forlan pengen ke Kalteng Putra.
Pernah dengar isu itu enggak? Enggak. Pernah dengar ya. Jadi Diego Forlan dulu ceritanya akan bergabung ke Kalteng Putra. Tapi setelah dilihat Kalteng Putra itu secara daerah jauh dari mana-mana, ini seperti tidak kayak Jakarta, mungkin seperti itulah. Bener. Jadi tidak jadilah. Jadi. Karena waktu itu Indonesia masih kenceng-kencengnya naturalisasi grade A kan. Bukan naturalisasi tapi ini pemain asing. Mendatangkan pemain bintang. Pemain bintang yang ada grade A-nya seperti Asian dulu kan. Asian. Tapi dulu kita bangga pernah ada Mario Kempes. Ya. Juara dunia Argentina. Terus George Weah kan pernah main di Liga Indonesia terus juga. Yang terakhir di Persib itu kan pemain PSG yang ngasih Neymar. Aku lupa namanya. Kurzawa ya. Ya itulah pokoknya yang ngasih Neymar. Dan Indonesia sendiri kan banyak yang bilang ya kalau misalkan sekarang bermain di Liga Indonesia itu adalah sebuah penurunan, apalagi di Persib. Nah, aku menganggapnya gini. Sekarang Persib itu bermain di ACL atau juga Liga Champions kasta keduanya. Yang dimana kalau misalkan Persib musim lalu itu berhasil tembus, itu bisa ketemu Al Nassr loh. Oke. Bayangke Beckham Putra ketemu Ronaldo. Bayangke wae Beckham Putra bisa ketemu Ronaldo. Jadi sekarang kan kita lihat ya, yang paling serius adalah Persib secara transfer kan. Sandy Walsh, terus juga Ratmangun, Tom Haye. Kalau Tom Haye kan musim lalu, terus juga Eliano. Dan sekarang bukan lagi bermain ke Persib Bandung, itu sebuah penurunan karir. Jadi Indonesia sekarang bisa dilihatlah liganya. Tapi menurutku kalau misal Indonesia suatu saat nanti mau ngajuin untuk jadi tuan rumah, menurutku selain ngajak Australia, Singapura, karo Malaysia. Itu Thailand enggak ya? Jangan, kejauhan. Oke. Tapi kayaknya lebih dekat ke Thailand daripada ke Lukas NMB kan? Nah, lebih ke ini sih. Kita mau mengeritik sih sekarang. Tiket ke Thailand lebih murah daripada ke Jayapura. Betul. Tolonglah Pak, ajak kami, belikan tiket pesawat untuk kami. Kita ngebayangin nggak, misal Stadion Maguwo udah direnovasi, terus nanti ada satu match pertandingan Piala Dunia di Maguwo, terus pemain Portugal nginep di Inside Bay Melia di pojokan sana. Terus ada yang nginep di Art Hotel Jakal, terus sebelum masuk mereka seluncuran dulu. Terus mesti ada yang nginep di Royal Ambarukmo kan. Kita berandai-andai sebelum kita closing, kita berandai-andai kalau misalkan Indonesia bermain di Piala Dunia 2034 dan di Yogyakarta spesifiknya. Salah satu anggap aja SSA Bantul, Mandala Krida, terus juga Maguwo, terus beberapa stadion akan ada banyak misalkan di Maguwo, di Yogyakarta sendiri. Berarti misalkan ini di tahun 2034. Yang dimana itu berarti kayaknya si Mbappe masih bisa main karena umur 36. Kalau misalkan Mbappe seperti Messi dan Ronaldo secara karir tidak ada cedera. Ya pasti Lamine Yamal masih bisa bermain. Haaland masih tentu saja. Iya kan? Bayangke kowe ketemu Haaland neng pasar Beringharjo. Piye? Terus aku sih ketemu Haaland terus juga Mbappe. Siapapun itulah pemain asing akan aku ajak. Kamu mau aku ajak ke salah satu bakpia? Aku ajak ke bakpia 25. Soalnya bukan masalah kamu mengenalkan makanannya, bukan kan? Tidak. Komisinya.